Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 1 Kota Tangerang beserta jajaran Dewan Guru sekalian, dan yang saya banggakan adik-adik siswa-siswi SMA 1 Kota Tangerang yang sekarang berada di depan saya. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Wah, sudah lama sekali saya tidak kesini, ke sekolah lama saya. Terakhir kali saya kesini masih menjadi siswa loh, tapi sekarang saya telah menjadi alumni. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kalau kita tak kenal maka adik-adik sekalian kan nggak tahu siapa kakak kan. Nama kakak adalah Alif Indinawansyah Sakti, biasa dipanggil Alif. Nah, kakak merupakan mahasiswa PKN STAN dari Prodi D3 Pajak. Nah, tujuan kakak datang ke sini adalah kakak ingin melakukan penyuluhan tentang pajak dengan cara memberitahu beberapa materi dengan tema bersama membangun negeri. Sekaligus memberitahu adik-adik sekalian bahwa apa sih pentingnya dari pajak buat negara? Sebelum ke inti materi, kakak mau nanya dulu nih ke kalian. Nah, kalian tuh kalau misalnya beli barang atau makanan di Indomaret atau di Alfamart, kalian pernah perhatiin nggak sih di bawah-bawah truk gitu ada tulisan PPN? Ini kayak di tampilan di depan ini. Nah, kalian tahu nggak itu apa sebenarnya? Nah, itu tuh kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Yang artinya, kalian tuh sebenarnya tanpa sadar sudah ikut membayar pajak untuk negara kita. Atau misalnya contoh kedua, ketika orang tua kalian itu mau izin kalian untuk mau ke kantor pajak. Nah, orang tua kalian tuh sebenarnya ingin melaporkan kepada kantor pajak bahwa orang tua kalian tuh sudah membayar pajak. Jadi, secara tidak langsung, pajak itu sudah ada nih di kehidupan kita, di sekitar kehidupan kita, di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian aku mau nanya nih kepada kalian, ada nggak dari kalian yang bisa ngasih tahu kepada kakak apa itu sih definisi pajak menurut kalian? Ada hadiahnya loh kalau kalian mau maju. Ayo, aja mau maju nggak nih? Oh ya, kamu silakan maju. Wah, hebat, jawaban kamu sudah cukup bagus. Nih hadiahnya untuk kamu. Semoga bermanfaat ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian yang tadi, terima kasih ya. Sebenarnya pengertian pajak sendiri itu sudah diatur oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan intinya saja dari pengertian tersebut kepada adik-adik sekalian ya. Nah, pajak itu yang pertama merupakan sesuatu hal yang wajib. Kedua, sudah diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yang keempat, hasilnya digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Sampai sini, adik-adik ada yang mau bertanya? Oke, ya kamu silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar, membayar pajak itu wajib. Tetapi, yang wajib itu hanya yang sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang. Jadi, jika belum termasuk ke dalam kriteria yang diatur di dalam undang-undang, maka tidak wajib untuk membayar pajak. Seperti itu kira-kira penjelasannya, Dik. Apakah sudah dapat dimengerti? Karena tadi kita sudah membahas definisi dari pajak. Nah, apakah kalian semua tahu ada jenis pajak apa aja yang ada di Indonesia ini? Nah, kalau belum tahu maka kakak akan menjelaskan kepada kalian semua. Ada jenis pajak apa aja sih di Indonesia? Nah, yang pertama ada pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, contoh dari pajak pusat itu ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai seperti yang kakak jelaskan tadi ketika kalian semua belanja di Indomaret atau Alfamart. Terus ada pajak penjualan atas barang mewah, yaitu ketika kalian akan membeli sebuah mobil.
Lalu yang kedua, ada pajak daerah, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, ya seperti pajak hotel, pajak restoran, dan masih banyak lagi. Pasti adik-adik semua bertanya-tanya kan, apa sih manfaat pajak? Nah, pemerintah kita itu mengalokasikan dana yang didapatkan dari pajak untuk kepentingan negara dan juga kemakmuran rakyat. Nah, pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk banyak hal, seperti ada ekonomi, ada pendidikan, pariwisata, terus kesehatan, dana daerah, dan masih banyak lagi. Kemudian adik-adik semua, karena manfaat yang kita terima merupakan manfaat yang tidak langsung, seperti yang sudah dijelaskan pada definisi pajak, maka kita menerima manfaat yang kita bayar dari pajak yang kita bayarkan dalam bentuk lain. Pasti adik-adik semua tahu dong kalau misalnya ada infrastruktur yang baru, misalnya ada tol baru, jembatan baru, terus ada pembangunan bandara dan juga pelabuhan. Nah, itu adalah salah satu bentuk manfaat tidak langsung yang bisa kita rasakan dari pajak yang dibayarkan. Kemudian manfaat lainnya adalah seperti pembangunan daerah wisata yang membantu perekonomian lokal, dan juga di bidang pendidikan adanya bantuan dana BOS untuk sekolah-sekolah. Nah, karena pajak yang digunakan adalah untuk kemakmuran seluruh rakyat, maka pajak tidak hanya dirasakan oleh yang hanya membayar pajak saja, tapi juga bisa dirasakan oleh yang tidak membayar pajak. Contohnya adalah adanya subsidi BBM, subsidi gas LPG, terus bantuan tunai dan bantuan sosial, dan biaya untuk berobat bagi masyarakat yang tidak mampu, dan masih banyak lagi. Jadi, pajak yang kita bayarkan kepada negara itu sebenarnya banyak manfaatnya dan bisa membantu seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik sekalian, selanjutnya apakah kalian tahu berapa besar kontribusi pajak kepada negara? Nah, di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, atau yang sering kita sebut dengan APBN, dari keseluruhan total pendapatan negara, kurang lebih sekitar 80% bersumber dari pajak. Yang artinya, negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak dalam memenuhi pendapatan negara dan membiayai belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, sebagian besar belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh negara dapat dilakukan karena adanya pajak. Lalu adik-adik sekalian, jika misalnya kita tidak membayar pajak, apa dampaknya bagi kita dan juga negara? Nah, jika kita sudah wajib membayar pajak, tetapi kita tidak membayar pajak, maka kita akan mendapatkan sanksi dan juga denda. Dan juga jika banyak warga negara tidak membayar pajak, maka keberlangsungan pemerintahan negara kita akan terhambat, di mana pendapatan negara akan berkurang, karena pendapatan pajak berkontribusi sebesar 80% seperti yang dijelaskan sebelumnya terhadap pendapatan negara. Kemudian, pemerintah juga akan sulit untuk melaksanakan kebijakan ataupun rencana yang telah direncanakannya sebelumnya, dikarenakan tidak adanya dana yang tersedia. Padahal bisa saja kebijakan itu atau rencana tersebut membantu masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek. Sehingga, jika kita tidak membayar pajak, tidak hanya negara yang mengalami akibatnya, tetapi masyarakat yang membutuhkannya juga mengalaminya. Jadi, adik-adik sekalian, sebagai masyarakat yang baik dan juga cinta Indonesia, jangan sampai kita lupa membayar pajak ya. Jadi, adik-adik sekalian, pajak itu sangat penting untuk keberlangsungan negara Indonesia. Karena tanpa pajak, tidak ada dana yang dapat menampung pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan negara dan juga masyarakat. Ketika adik-adik semua sudah sukses, nanti kakak harap kalian bisa membayar pajak. Jadi dengan begitu, kalian juga ikut membantu Indonesia untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai sudah penjelasan kita pada hari ini. Kakak harap kalian sebagai generasi muda yang akan meneruskan negara Indonesia, kalian bisa tetap untuk menyintai negara Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Dan tidak lupa untuk tetap membayar pajak. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.